Kemudian kalau misalnya yang lain seperti untuk pemeriksaan misalnya ketika dibawa ke mana dokter hewan, ini masyarakat bisa secara proaktif mendatangi dokter hewan di dinas PKP atau ada memang tupoksi dari dinas PKP yang mendatangi para peternak hewan ini nantinya? Iya, Ya. itu kami yang mendatangi Pak, kami yang mendatangi karena kalau mereka mendatangi kan orangnya saja, ternaknya pasti tetap kita kunjungi di kandang. Ya. Jadi untuk pemeriksaan kurban ini murni 100% kami yang mendatangi. Bahkan untuk di tingkat peternak itu gini. Ya. Ini saya sekaligus meluruskan beberapa pemberitaannya bahwa kemarin pada saat pemeriksaan hewan kurban itu juga ada vaksinasi. Itu sebenarnya kegiatan yang berbeda. Pemeriksaan hewan kurban itu adalah tupoksi kami yang lainnya, dan vaksinasi adalah kegiatan yang lainnya yang juga tugas pokok kami untuk mencegah meningkatkan kesehatan ternak. Nah, ternak di tingkat peternak, Jadi kan ternak kurban itu kan ada yang di tingkat pengumpul. Memang pekerjaannya mereka mengumpulkan nih. Ada yang di tingkat peternak. Peternak ini ada kadang satu, katakanlah namanya si A, mereka menjual 2-3 ekor atau 1 ekor. Nah, bagaimana kami memproteksi yang di tingkat peternak yang asli punya kami Karena yang di pedagang penunggul kan itu dari kabupaten mana, dari kabupaten mana biasanya. Nah, kami melakukan vaksinasi massal itu setahun sebelumnya. Ada selang waktu 9 sampai 12 bulan kami melakukan vaksinasi itu. Matan rambut jika sama dengan kontak-kontak. Lagi mungkin tidak ya, tapi dalam 3 tahun yang lalu itu antraks sedang marak-maraknya di saat menjelang kurban. Kami melakukan vaksinasi. Misal kami melakukan tahun ini, proteksinya, perlindungannya terhadap penyakit itu, katakanlah penyakit antraks saya vaksin tahun ini, proteksinya terhadap itu melindungi 9 sampai 12 bulan. Jadi yang kami lakukan di peternak itu adalah melakukan vaksinasi untuk memproteksi dengan perhitungan 9 sampai 12 bulan itu. Diperkirakan pada saat hewan pemotongan kurban itu masih dengan vaksin yang kita lakukan di tahun kemarin. Itu untuk ternak yang wilayahnya betul-betul murni dari Kota Parepare. Jadi ada agak lebihnya sebenarnya kalau di tingkat peternak. Saya tidak menafikan yang di tingkat pedagang, tapi ada lebihnya juga kalau di tingkat peternak. Karena mereka yakin terproteksi dengan vaksin yang kita lakukan. Kalau di tingkat pedagang pengumpul itu berasal dari mana? Yang bisa kami lakukan adalah pada saat seminggu minimal sebelumnya sampai di hari itu dinyatakan sehat untuk dipotong. Baik dok. Ini kan juga terkait dengan peralatan medis yang dilakukan. Kadang kan peralatan medis kemudian obat-obatan ini juga sangat menunjang bahwa ini nantinya akan bisa menjamin bahwa pemeriksaan maupun vaksin terhadap hewan ini akan bisa menjamin kesehatannya bisa dikonsumsi. Bagaimana dengan peralatan yang tersedia di dinas PKP ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kami kan ada target-target perhitungan untuk penyakit ini, katakanlah penyakit ini, penyakit A itu target vaksinasinya. Kalau kita daerah terancam misalnya atau daerah tertentu ada perhitungannya. Alhamdulillah kita berusaha memenuhi target itu, minimal memenuhi target itu untuk di tingkat ternak. Untuk ketersediaan sendiri sampai hari ini masih cukup, masih cukup ya. Saya lihat juga ada beberapa peralatan yang cukup memadai, kalau bisa dikatakan cukup canggih, ada mobil dan lain-lain. Itu fungsinya apa itu? Bisa dijelaskan itu? Jadi alhamdulillah tahun sebenarnya dari tahun kemarin di akhir tahun itu kita ada dua armada untuk namanya Polmark Center. Itu tugas lagi sama dengan kontak-kontak. Jadi Polmark Center itu ada Matan rambut jika sama dengan kontak-kontak. Jadi apapun. Paling banyak memang adalah kalau ya. Jadi ada 2 mobil, ada 2 armada, yang satu itu adalah kadang jadi mobile. Jadi segala sesuatu itu, misal untuk uji sederhana, kita awamnya menyebutnya rapid ya, yang hasilnya bisa langsung dilihat. Dan itu bisa dilakukan di lapangan. Di manusia kan kita butuh penandanya, misal Bapak nih ke rumah sakit, penandanya Bapak namanya siapa, Pak Salman misalnya, segala macam itu. Nah di tingkat ternak juga itu kadang penanda ini wajib juga hukumnya. Kenapa kami Matan rambut jika sama dengan kontak-kontak? Karena kami harus meyakinkan dulu penandaan kita benar pada ternak ini, karena kan mereka 40 ekor misalnya, peternak hanya tahu ciri-cirinya. Nah kalau
kita bawa pulang lagi, kembali lagi untuk ngasih tahu ini yang positif yang negatif, mereka jadi bingung. Jadi kalau kita lakukan di lokasi, semua clear di lokasi, bisa disimpulkan di lokasi, minimal hasil laboratoriumnya. Nah, itu yang pertama, kesehatan hewan. Yang kedua ada kerjasama juga dengan programnya pemerintah Kota Parepare, yaitu Pasar Aman. Itu kami dari sisi Kesmafetnya. Kesmafet itu segala yang sesuatu yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan hewan. Jadi kami periksa sampel daging ayam misalnya, daging sapi terhadap penambahan bahan berbahaya. Jadi diupayakan mobile dilakukan di lokasi. Gitu. Baik Bu Dokter, sebenarnya ini yang perlu diketahui juga sama masyarakat, sebenarnya penyakit apa saja sih yang ada, yang biasa ditemukan, kemudian separah apa, seberbahaya apakah penyakit ini? Ada nggak tingkatan-tingkatannya bahwa ini bisa, ini sangat berbahaya? Betul. Itu menurut dokter seperti apa itu? Jadi yang paling rawan sebenarnya itu adalah kasus yang saya sebutkan tadi, penyakit antraks. Jadi alhamdulillah bersyukur kita tahun ini tidak di zaman sedang terjadi kasus ya, meskipun bukan di daerah kita, tapi daerah yang berbatasan darat dengan kita itu di beberapa tahun 2-3 tahun terakhir itu pernah hampir bersamaan dengan Idul Kurban. Nah, antraks sama sekali tidak boleh dikonsumsi, bahkan disembelih, sampai mengeluarkan darah dari tubuh itu tidak boleh sama sekali. Gitu. Jangankan disembelih Pak ya, sampai keluar setitik darah dari tubuhnya saja tidak boleh kalau antraks gitu. Jadi sembuh dulu, atau kalau mati dikubur ada perlakuannya segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk beberapa jenis penyakit lain itu relatif lebih boleh, hanya dibuang bagian-bagian yang tidak lagi sehat. Itu saya rasa awam kita kasat mata bisa lah, yang biasa lihat daging, biasa lihat keluar misalnya, kelihatan misal ada kelainan. Terus yang ketiga itu ada cacing hati. Itu tidak terlihat secara fisik pada saat mereka hidup, tapi bisa pada saat setelah dipotong, bagian yang terdapat cacing hatinya itu dibuang. Ada penebalan di situ, di bagian organ itu juga dibuang. Saya rasa itu saja. Seperti itu ya. Kalau sampai saat ini yang di Parepare yang ditemukan apa saja? Yang untuk Parepare ini penyakit yang ada pada sapi atau ternak hewan, sapi dan kambing. Jadi kemarin kalau yang hidup itu untuk syarat hewan kurban itu kemarin yang banyak yang hidup itu pertama persoalan umur ya, itu di luar ya. Selain kesehatan hewan itu adalah penyakit kulit. Itu kan tidak boleh. Salah satu syarat hewan kurban itu adalah tidak boleh sakit dan jelas sakitnya kelihatan. Nah, untuk penyakit kulit itu kemarin kelihatan. Kemudian selebihnya itu skor bobot tubuhnya kan cukup baik ya. Jadi secara umum bisa dinyatakan sehat. Tapi memang biasanya pada saat setelah pemotongan itu ada bagian-bagian organ seperti tadi katakanlah di hati. Itu di hati ada cacing hati itu, tapi itu bagian yang bisa dibuang, silahkan dibuang gitu. Atau misalnya cacing organ pencernaan itu bagian yang dibuang lah, yang bagian yang ada cacingnya. Demikian juga di paru-paru misalnya ada bagian yang harusnya paru-paru itu kan fisiologisnya dia seperti spons, cerah kemudian ringan. Bagian-bagian yang berat yang tidak normal itu bagian yang dibuang seperti itu. Bu Dokter, mungkin juga ini masyarakat perlu tahu, sehat nggak sih biasa kalau kita lihat ada peternak ini dalam tanda kutip ingin cepat laku sapinya, ingin dilihat besar, kemudian dia kadang memberikan air ke dalam. Itu sehat nggak seperti itu? Tidak boleh Pak. Nggak boleh ya? Itu pertama tidak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan ya. Itu sudah tidak boleh sama sekali. Menyiksa hewan itu membuat dia sangat kekenyangan. Yang kedua, kandungan air jelas akan berpengaruh kepada organ-organnya, termasuk dagingnya segala macam, dan kandungan air yang berlebih itu mempercepat proses pembusukan dibandingkan dengan daging normal yang kering. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyiksa, Kemudian misalnya kalau peternak ini ingin cepat mengembangbiakan atau membuat sapinya sehat, ada tidak ini semacam usulan dari masyarakat kepada dinas PK, ini bagaimana caranya sapi saya ini supaya bisa sehat, memberikan vitamin dan lain-lain, ada nggak seperti itu vitaminnya itu? Jadi kalau di kita kan memang setiap tahun Pak ya, jadi kita ada vaksinasi massal itu
Waktunya kadang sampai 3 bulan. Iya. Itu betul-betul sehari bisa ketemu. Kami upayakan sehari dapat 100 ekor lah ya. Itu dengan pelakuan vaksinasi yang tadi, kemudian dengan pemberian vitamin tadi gitu. Terus yang kedua ada bibit unggul itu melalui inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu sama lah di manusia. Bedanya kita pilihkan satu sperma yang bagus. Nah, itu yang disuntikkan diberikan kepada betina-betina yang sudah siap. Jadi produksinya itu kan sapi yang sehat itu sebenarnya kalau mereka sehat itu sekali setahun. Jadi kita sama dengan manusia 9 bulan bunting. Katakanlah kering kan tidak istirahat setelah beranak 2 sampai 3 bulan. Jadi dalam perhitungan normal kalau mereka sehat itu dalam setahun harus berproduksi 1 anak seharusnya sebaiknya. Seperti itu ya. Kami juga ada survei untuk ternak-ternak yang tidak memenuhi hitungan itu. Jadi kita survei namanya survei brucellosis. Itu kita sampling darah bisa sampai 400 sampai 500 ekor itu untuk tahu. Ini yang masuk penyakit ini kalau sudah positif ya sudahlah tidak usah dipelihara lagi karena apa? Dia menghalangi untuk dapat angka-angka itu. Jadi harusnya setiap tahun beranak dia pasti ada masalah. Kalau tidak keguguran, jedah berapa lama, itu kan merugikan karena peternakan hanya menunggu itu. Jadi untuk pengobatan pencegahan bahkan survei kita melakukan survei untuk tahu yang sebaiknya dipelihara itu yang seperti apa gitu. Ini ada uji laboratoriumnya. Ini salah satu yang masuk uji cepat di lapangan. Jadi begitu positif, sudahlah potong saja atau diganti saja dengan betina yang baru. Iya betul. Bu Dokter, ini kan kalau di Parepare ada berapa sih yang sudah dilakukan pendataan oleh Dinas PKP terkait dengan peternak ini, baik yang dilakukan oleh masyarakat secara kecil ataupun dikelola secara besar-besaran semacam industri peternakan? Untuk ternak kurban. Iya, ternak. Agak turun ya Pak, karena ya mungkin COVID ya. Jadi mereka tidak berani stok terlalu banyak. Jadi mereka menyesuaikan dulu, ambil setengah, kemudian kalau ada permintaan gitu. Jadi memang kalau kemarin itu di saat-saat sekarang itu sudah puncak stok sebenarnya. Jadi bisa sampai 1000-an lebih kita. 1000-an lebih sampai 1200 itu. Nah, kemarin kami melakukan yang 3 hari yang lalu itu masih di angka 800-an. Masih di angka 800-an. Tapi mereka juga masih belum berani. Jadi mereka masih menunggu untuk pesanan berikutnya. Untuk SKKH yang ini untuk disampaikan ke masyarakat untuk wilayah Kota Parepare ya. Tapi kami menyadari bahwa karena ini kan baru tahun pertama kami melakukan SKK, penerbitan SKKH disertai dengan foto ternaknya. Jadi dugaan-dugaan bahwa bisa saja tertukar antara yang ternaknya diterbitkan SKKH dengan yang dijual itu sudah bisa kita minimalkan ya. Tapi mungkin untuk karena ini masih tahun pertama mungkin belum bisa 100% kami lakukan. Tapi alhamdulillah saya sudah yakin sekali ini sudah sampai 60% ternak yang untuk dikorbankan itu sudah disertai surat keterangan kesehatan yang merupakan jaminan bahwa umurnya cukup, sehat dan tidak cacat. Dilengkapi dengan foto sudah terverifikasi dengan baik Bu Dokter ya. Betul, mungkin ini Bu Dokter, kira-kira apa yang dilakukan oleh Dinas PKP leading sektornya Ibu terkait jika ada ditemukan hewan yang misalnya tidak layak dikorbankan, kemudian juga tidak layak dijual, tidak layak konsumsi, apakah ditarik atau seperti apa? Kan misalnya kalau ditarik petani kan kadang-kadang peternak saya jadi rugi dong ini. Ada nggak bagaimana yang dilakukan oleh Dinas PKP? Jadi kemarin itu yang hari pertama saja itu Pak dapat 7 ekor yang tidak cukup umur. Tidak cukup umur, bagus badan bagus. Cuman tidak cukup umur. Masih pertumbuhannya bagus sekali, masih 1,5 tahun sudah seperti itu. Terus yang kedua yang tadi terlalu kurus, kemudian ada yang penyakit kulit itu jelas sekali terlihat. Nah, yang kami lakukan selama ini hanya tidak menerbitkan SKKH. Jadi memang dalam pelaksanaan untuk hewan kurban ini butuh masyarakat cerdas, butuh masyarakat paham pembeli paham, dan penjualnya juga paham. Karena merugikan ini ya. Jadi kalau pembelinya tidak peduli ada SKKH atau tidak, tapi bukankah sebenarnya untuk kurban itu kita harus memberikan yang terbaik Jadi yang kami lakukan sekarang itu mungkin saya bilang tadi karena untuk SKKH yang disertai dengan gambar ternak
mungkin tidak bisa 100%, tapi pasti ada SKKH-nya. Iya. Jadi kalau SKKH tidak ada, seharusnya pembeli bertanya mana. Iya. Kenapa tidak ada gitu? Karena hanya itu yang bisa kami lakukan. Tidak mungkin kami sita. Jadi tapi ada juga yang kami kenali ya, misal tahun lalu tidak lolos ini Pak, ada ciri tersendiri. Kadang tahun depannya masih kita, oh ini yang kemarin tidak lolos. Artinya mereka masih disimpan untuk dijual di tahun berikutnya, ditahan oleh mereka gitu. Berarti sebagai masyarakat kita juga harus paham untuk membeli misalnya ternak mereka, kita harus menanyakan dulu kelengkapan suratnya. Betul itu. Pak, iya. Harus ditanya dulu itu. Jadi memang SKK itu memang untuk mereka, untuk mereka dari penjual itu untuk mereka. Jadi kalau di awal-awal, tapi memang sudah agak bagus, sudah bukan agak bagus lagi, sudah bagus Pak ya. Kadang kita saja kalau sudah terlambat itu mereka yang gelisah. Bu, kapan saya di ini? Artinya permintaan soal itu sudah. Betul. Iya. Kemudian juga sudah jelas buat masyarakat mungkin yang mendengarkan hari ini, jadi kalau ingin membeli ternak harus bertanya dulu apakah sudah ada surat keterangan sehat dari dinas PKP atau belum ya. Ya kemudian ini Dok, ini kan kalau misalnya melihat ada melihat ternaknya sakit, ini kan ada kegelisahan, ada enggak misalnya antisipasi bahwa jangan khawatir sapi Anda ini, ternak Anda ini akan bisa kami sembuhkan nantinya dengan vaksin ini? Iya, jadi kalau ternaknya dinyatakan sakit, itu sudah diyakinkan bahwa jangan dijual. Karena kalau ada perlakuan, biasanya kami menggunakan antibiotik, itu residunya sudah masih terlalu dekat ya. Mungkin ternaknya sembuh, tapi residu antibiotiknya itu untuk jangka waktu, apalagi kami melakukan kan 7 hari sebelumnya, itu masih sangat tinggi. Di angka setelah 7 hari itu residu antibiotiknya masih sangat tinggi. Ya, vaksinasi apalagi tidak kita lakukan kalau sudah mau disuntik buat apa? Karena vaksinasi kan pada dasarnya memasukkan kuman ke dalam tubuh, kita menunggu tubuh untuk kebal, itu butuh 7 hari. Jadi sebenarnya vaksinasi itu tidak ada gunanya, dia hanya melindungi berapa hari misalnya gitu kan. Jadi memang yang kita lakukan, yang kita tunggu itu adalah imunitas atau kebal dari perlakuan di tahun sebelumnya. Gitu. Iya, jadi bukan vaksinasi, obat sebenarnya. Iya, walaupun bisa disembuhkan kalau ada upaya yang dilakukan oleh peternak mau Pak. terbuka dengan dinas PK ya. Sembuh tapi terancam residu antibiotik pada saat Iya, baik, ini Bu Dokter, ini kan menjelang Covid. Jangan sampai juga masyarakat ada yang bertanya, ada enggak hubungannya ini hewan ternak dengan misalnya Covid ini? Jangan-jangan masyarakat ketakutan, ada juga ada yang mengatakan bahwa ini bisa menjadi media penyebaran Covid. Betul tidak itu, Dok? Oh ya. Di awal-awal pernah muncul berita ini, kucing yang disalahkan. Kucing salah satu, janganlah, kasihan kucing. Terus ternyata tidak ada. Jadi Covid ini untuk Covid yang sekarang ini itu menyerang manusia. Jadi bukan disinyalir dari zoonosis, apalagi disebutkan kucing dan sapi, itu tidak sama sekali. Tapi yang perlu diperhatikan memang karena menjelang kurban juga sekalian ini adalah tetaplah pada protokol kesehatan karena menjelang pada saat kurban kan ada pengumpulan massa. Jadi kemarin sudah terbit juga surat edaran dari Bapak Wali Kota, kami juga ada dari panduan dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tentang pelaksanaan kurban semasa Covid. Ya, intinya samalah, ada ada protokol kesehatan, physical distancing, dan yang terpenting yang kami siapkan suratnya sekarang adalah tentang kepanitiaan hewan kurban, jangan terlalu besar, dan kalau bisa pada saat penyembelihan itu dihadiri oleh panitia saja. Allah sudah tahulah niat kita sudah sampai di mana. Kemudian pada saat pengerjaannya menjaga jarak menjaga jarak 1 meter minimal dan tidak berhadap-hadapan, karena kan Bapak pernah lihat pemeriksaan hewan kurban dalam satu mereka berhadap-hadapan, tidak dilakukan secara berhadap-hadapan. Baik, Bu Dokter, terima kasih banyak kedatangannya. Mungkin ke depan nanti kita akan banyak berdiskusi lagi terkait dengan hewan ternak. Karena ini sangat penting, karena di Parepare ini kan juga bukan 1-2 hewan para peternak yang melakukan pengembangbiakan ternak itu. Dan juga mungkin terkait dengan Covid ini sudah jelas tadi bahwa tidak ada hubungannya antara Covid dengan hewan ternak selama masih menjaga physical distancing. Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.